Beda. Kita mau coba memberikan sebuah horor yang tetap familiar sama penonton-penonton Indonesia, tapi ada unsur kebaruannya gitu loh. Nah, kali ini kita kebetulan kita pas ngobrol dengan Dina, sutradaranya, Dina ini membawa sebuah konsep yang sangat menarik yang kami juga langsung suka, yaitu bagaimana kalau sebuah kutukan atau sebuah santet dikirimkan, kan kita tahu ya santet itu selalu dikirim gitu ya, dikirim ke orang yang kita dituju gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan zaman di mana proses pengiriman tuh udah gampang banget gitu, kita beli barang online dan lain-lain gampang, masuk ke rumah kita dengan gampang tanpa kita tahu apa yang kita mau masuk ke rumah sebetulnya. Itu udah jadi kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah dua konsep yang kita coba mau gabung, antara mengirim teluh dan menerima paket ke dalam rumah, ke dalam tempat yang sangat personal buat kita, dan disitulah kita coba membuat sebuah konsep yang akhirnya jadi ini, gitu sih. Yes, dan di poster juga dan di trailer juga tadi kita lihat banyak lebah nih. Betul. Waktu ngobrol dengan Kak Dina pada saat ke-develop gimana Mas Ona? Jadi kita kan menulis ini dengan kita juga belajar lah sebetulnya tuh mitologinya tuh seperti apa sih, dan aturan mainnya pengiriman santet itu seperti apa. Jadi santet itu waktu dikirimkan itu harus memiliki sebuah medium. Mediumnya itu harus diterima oleh sang penerimanya yang akan mendapatkan kutukannya itu ya. Nah, salah satu yang sering banyak digunakan orang adalah lewat hewan gitu, lewat binatang. Nah, tapi yang kita sering dengar kan mungkin lewat ayam gitu, atau lewat kelabang dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau ini binatangnya pun lebih unassuming lagi gitu loh, lebih sesuatu yang kita nggak sangka-sangka gitu, which is lewat sebuah lebah gitu. Nah, itu sih yang jadi awal pemikiran kita, dan waktu kita ngobrol itu ya kebetulan konsultan horor kita itu bilang, oh itu udah banyak yang gunakan juga gitu. Dia bilang gitu ya, saya juga artinya ya ini walaupun ini bukan sesuatu yang baru di dunia mitologinya, tapi kita merasa ini belum pernah diangkat gitu di layar lebar, dan itu kayak menjadi sesuatu yang menarik karena secara visual juga akan menjadi sesuatu yang interesting gitu ya, nggak kayak yang biasa gitu. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Aura sebagai produser kita. Selanjutnya kita main film ngomongin santet, ini kita percaya apa enggak? Tapi rasanya bukan soal percaya atau nggak percaya sih, tapi lebih soal kalau memang ini ada yang terjadi, walaupun tidak terjadi sama kita, it doesn't change the fact bahwa itu beneran terjadi. Jadi kengerian itu pun itu juga sudah cukup membuat paling enggak sih saya takut gitu. Bukan soal percaya nggak percaya lagi, tapi kalau what if dan itu benar-benar terjadi, itu ngeri. Nggak terjadi sama gue aja, gue tuh scare gitu. Apalagi itu terjadi sama gue. Jadi rasanya pas dapet skrip ini, kengerian dan ketakutan, kegelisahan akhirnya karena takut buka paket itu muncul pada sendirinya gitu. Karena akhirnya jadi kayak what if gue, jadinya kayak takut jadinya. Tapi karena dengar cerita lagi di lokasi syuting, sering banget tuh ada makeup artist lah, dia sering ceritain temen-temennya yang kena santet. Dan tapi gue juga di sisi lain percaya itu beneran dikirim orang, dan percaya itu beneran karena pola pikir juga kadang. Jadi ada dua hal gitu. Jadi kalau misalnya kalau dibilang nggak percaya, takutnya nanti kayak apa ya namanya, jumawa aja itu. Sebenarnya ya mungkin bisa aja emang ada hal-hal goib seperti itu. Siap, terima kasih. Fikir lagi? Sama mungkin ya, cuman aku juga condong lebih ke percaya sih, karena memang hal-hal goib gitu ya. Terus hubungan antara manusia dengan jin, I believe it's true. Ada gitu ya, ada gitu kan. Nah mungkin ya cara kita untuk mengantisipasinya, marilah kita sholat 5 waktu dan rajin membaca Al-Quran. Masya Allah. Karena di dekat, maksudnya keluarga aku sempat ada yang pernah merasakan, dan itu yang bikin serem kalau ngebayangin, apalagi itu bukan terjadi di aku, lebih terjadi ke keluarga aku. Sama kayak Fatih, rasanya kita jadi care, kitanya jadi kayak ngebayangin kalau misalnya pakai santet ini beneran terjadi, itu ngeri sih. Dan kamu lihat langsung di keluarga soalnya pernah terjadi ya? Keluarga jauh sih, maksudnya amit-amit keluarga dekat, tapi keluarga jauh itu masih termasuk keluarga. Ada yang karena mungkin banyak ya keirian manusia,
terus negatif thinkingnya manusia itu yang bikin terjadinya santet sih. Siap. Terima kasih Azela. Farhan. Percaya atau tidak percaya juga sih, karena semoga ini bukan jadi mustik gitu kan, cuman memang kita kan hidup berdampingan, manusia dengan jin kan kita hidup berdampingan, dan memang alhamdulillah baik keluarga dekat maupun keluarga jauh nggak pernah ada yang mengalami, cuman memang banyak banget cerita-cerita yang kayak pernah kena segala macam hal-halnya mungkin yang biasanya tuh faktornya tuh karena sakit hati kebanyakan yang ku dengar ya, karena sakit hati mungkin karena perkataan yang tidak sengaja atau perilaku yang tidak sengaja juga ya. Kalau aku sih percaya dan tidak percaya, tapi lebih ke percaya karena kita hidup berdampingan. Penjamannya cukup impactful, tapi nggak yang menjadi sumber utamanya lah. Ada lah sedikit gore-gornya dan lain-lain tetap ada. Tapi kita tuh merasa bagaimana memberikan sesuatu yang impactful buat penonton. Jadi pas penonton nonton tuh ada rasa yang menggelitik gitu ya, menggelitik kayak kita kan juga sebetulnya kenapa kita suka nonton film horor, karena kita sebenarnya suka kadang-kadang ditakutin gitu kan. Kenapa adegan-adegan jump scare itu juga selalu ada gitu. Itu kan kita juga kayak ada sebuah kepuasan gitu ya setelah menonton film yang ada jump scare-nya. Nah, di sini nggak itu aja, nggak hanya jump scare dan nggak hanya gore-gore-nya, tapi kita coba kasih sesuatu lagi yang yaitu yang tetap membuat badan kita secara kimia itu chemistry di badan kita itu ikut berubah gitu loh waktu nonton. Dan of course setelah kita selesai nonton semuanya ya ada rasa kepuasan gitu ya yang kita rasakan bahwa kita habis nonton sesuatu yang seru gitu dan yang sesuatu yang baru gitu. Mungkin Dina mau nambahin, Din? Siap, silakan. Mungkin nggak hanya untuk aku tapi mewakilkan teman-teman juga gitu yang menjadi bagian dari film Paket Santet ini. Yang paling menantang mungkin menyatukan imajinasi kita bersama-sama melihat bagaimana nanti scene-nya akan berjalan, impact-nya akan seperti apa di masing-masing dari kita. Karena pastinya film ini butuh bantuan banyak di post-nya ya. Karena kalau pakai lebah beneran, pertama susah ngatur lebahnya, kedua takut kesengah beneran, takut jadi banyak bantuan dari post gitu. Jadi challenge-nya lebih ini gimana yang ngebayangin dari kita semua pada saat syuting untuk nanti membantu post kita harus dipakai marking di muka gitu. Dan nggak ngebayangin juga tadi Iqbal yang berperan di film ini juga yang mukanya itu sangat sebagai Rizal artinya itu disengat semuka-muka dan dia harus membayangkan gimana rasanya disengat seperti itu. Jadi lebih banyak menantangnya di imajinasi sih. Dan karena ini ensemble, jadi gimana kita bisa menyatukan kira-kira ini akan separah apa impact-nya gitu dan akan efeknya seperti apa yang mau kita sampaikan ke penonton gitu. Ya, terima kasih. Iya, Ocean Rada. Ya, silakan. Ada di bawah. Nanti soalnya chemistry. Gimana, Tim? Dia bilang aman banget. Tadi panjang. Iya, ini slangnya aja. Oh, oke. Lagi Vicky boleh jawab terusnya, nanti Fatih yang akan Betul gantiin. banget. Sebutnya kan Jawa Barat. Fatih keren banget. Gak usah. Ini gak usah. Santai aja. Best emang. Best ya. Iya. Jadi ya ini film horor pertama ya, yang paling ya pasti ini tuh menantang banget karena udah ada adegan yang lumayan menantang banget buat aku karena belum pernah aku lakukan sebelumnya gitu ya. Dan di film inilah aku tahu ternyata setiap adegan yang ada di film itu ternyata sebelumnya tuh harus dikoreokan dulu. Itu yang aku baru tahu juga. Latihannya dulu ya. Jadi tadi ada scene di mana Glenn itu kan udah mulai kayak kesurupan ya, terus kayak si Firza, kenapa nih Glenn? Ternyata itu juga dikoreokan gitu. Jadi semua itu harus dilatih dulu biar meminimalisir terjadinya mungkin cedera atau semacamnya gitu ya. Dan pada proses itu pun sebenarnya juga agak ngos-ngosan gitu. Wow, susah juga ya. Jadi kebayang lah. Dan jadi lebih mengapresiasi lagi lah semua film yang ada, apalagi film action gitu ya. Yang mungkin, latihannya luar biasa pasti, ya kan? Gitu sih. Tapi setelah film pertama ini ketagihan nggak next-nya untuk main film lagi, Vicky Naki? Kalau sama mereka semua, sama Budina, yes. Iya. Masuk tim. Jangan Terima kasih Vicky Naki. Selanjutnya tadi ya boleh di tengah.